Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istihrotul Aini, NIM 3119050 dari jurusan IAT IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu interaksi sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial dalam masyarakat menurut Lilin yang dikutip oleh Sarjana Soekanto, bahwasanya interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Nah, selanjutnya, menurut Mas Yonis, interaksi sosial merupakan proses di mana orang-orang bereaksi dan beraksi satu sama lain dalam suatu relasi ataupun hubungan. Berikut adalah contoh hubungan interaksi sosial antara individu dengan individu. Fenomena yang terjadi antara pedagang dan pembeli ini menunjukkan adanya hubungan interaksi sosial antara individu dengan individu. Berikutnya adalah contoh antara hubungan sosial ataupun interaksi sosial antara kelompok dengan individu. Fenomena yang terjadi pada anak-anak ini merupakan terjadinya antara interaksi sosial antara kelompok dengan individu. Dan yang terakhir, hubungan interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok sebagai berikut. Dua kelompok pemain sepak bola ini menunjukkan adanya interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir mengenai masyarakat dan kelompok sosial. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat memiliki dua bagian kelompok. Yang pertama, masyarakat paguyuban. Yang kedua, masyarakat patembayan. Yang pertama adalah masyarakat paguyuban. Masyarakat paguyuban ini dapat diartikan sebagai persekutuan hidup. Masyarakat paguyuban ini memiliki ciri tersendiri, yaitu kesetiaan, ketaatan, dan rela berkorban untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah masyarakat patembayan. Dibandingkan dengan masyarakat paguyuban, masyarakat patembayan ini memiliki pertalian yang lebih renggang daripada masyarakat paguyuban. Contoh dari masyarakat patembayan ini adalah organisasi masyarakat dalam berbagai bentuk dan ragamnya. Ketertarikan mereka hanya diletakkan pada dasar untuk mencapai tujuan bersama. Dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama yaitu kelompok formal, yang kedua kelompok informal, yang ketiga kelompok primer, dan yang terakhir kelompok sekunder. Yang pertama, kelompok formal merupakan interaksi antar kelompok atau interaksi antar kelompok orang dengan kesamaan visi serta mempunyai anggaran dasar yang jelas. Contohnya OSIS, organisasi mahasiswa, organisasi pemerintahan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kelompok informal hanya terdiri atas beberapa orang atau beberapa keluarga saja yang mempunyai pengalaman bersama. Contohnya yaitu kelompok ibu rumah tangga, kelompok belajar, dan lain-lain. Selanjutnya kelompok primer. Kelompok primer ini berperan besar sekali dalam kehidupan karena di kelompok primer itu adalah tempat manusia pertama berkembang. Tempat manusia pertama berkembang dan dididik sebagai makhluk sosial. Dan kelompok yang terakhir adalah kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini membutuhkan manusia satu sama lain dan tidak mungkin hidup sendiri. Perilaku saling membutuhkan inilah yang memicu lahirnya sebuah kelompok tertentu. Fungsinya saling berkembang karena dari interaksi terus-menerus itu menimbulkan kecocokan di beberapa bidang lainnya, termasuk juga hobi dan juga pekerjaan. Nah, contoh kelompok sekunder ini adalah partai politik, perhimpunan serikat pekerja, dan lain sebagainya. Faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, imitasi. Yang keempat, identifikasi. Yang kelima, sugesti. Yang keenam, motivasi. Yang ketujuh, simpati. Dan yang terakhir, empati. Mungkin itu saja penjelasan tentang interaksi sosial dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.